Halo teman-teman, saya Teddy dari Neo Kefir Host. Saat ini saya ingin memperkenalkan tata cara pembuatan susu kefir menggunakan susu UHT. Dan kita juga akan menyimak tentang penurunan pH-nya dari awal susu dituang lalu diaduk bersama dengan kefir grain di 12 jam dan di 24 jam kemudian. Nah, di sini saya menggunakan alat dan bahan yaitu susu UHT merek Indomilk, kefir grain, toples kaca, sendok plastik, kain, timbangan, dan pH meter digital. Tempatkan toples di atas timbangan, lalu kita ambil kefir grain, nyalakan timbangan, kemudian kita masukkan kefir grain dengan menggunakan sendok plastik ke dalam toples. Pilih yang ukuran sedang hingga besar sampai timbangan menunjukkan angka 50 gram yang akan kita pakai untuk memfermentasi susu UHT 1 liter nantinya. Selanjutnya, pindahkan toples dari atas timbangan. Kemudian kita persiapkan susu UHT-nya, buka, lalu dituangkan ke dalam toples tersebut. Lalu persiapkan pH meter digital, kita buka tutupnya, kemudian celupkan pH meter digital ke dalam susu yang sudah kita tuang ke dalam toples tadi. Di situ kita bisa lihat berapa pH susunya. Didapatkan bahwa pH susu adalah sebesar 7. Mengapa sebesar 7? Dikarenakan susu UHT umumnya menambahkan garam ke dalam larutannya, sehingga pH akan menjadi normal. Kemudian kita lanjutkan dengan pengadukan sebanyak 50 kali agar homogen susunya dan kefir grain dapat memfermentasi dengan baik nantinya. Selanjutnya, setelah genap 50 kali pengadukan, kita akan melakukan pengukuran ulang pH susu yang kita pakai. Kita siapkan dan celupkan kembali pH meter digitalnya. Di sini kita akan mendapatkan pH yang berbeda dengan pH saat awal tadi, di mana pH saat ini sudah berkisar antara 6,9, sehingga sudah ada penurunan pH saat susu bercampur dengan kefir grain. Kemudian kita keluarkan pH meter digital dari dalam susu, lalu kita lanjutkan dengan menutup wadah menggunakan kain. Saya menggunakan kain yang agak tebal, maksudnya agar terhindar dari hama atau serangga atau yang lainnya. Dan saya ikat dengan menggunakan karet agar lebih rapat. Selanjutnya, setelah semuanya terpasang baik, saya menyimpan susu kefir ini ke dalam lemari. Tujuan penyimpanan di dalam lemari adalah agar fermentasi dapat berlangsung secara optimal dan mikroorganisme dapat bergerak secara aktif. Baik teman-teman, sekarang sudah 12 jam dari waktu fermentasi yang sudah kita lakukan tadi pagi.
Nah, saat ini kita akan memulai untuk melakukan pengukuran pH di 12 jam setelah fermentasi dilakukan. Alat bantu yang diperlukan adalah sendok plastik dan pH meter digital. Nah, agar nanti tidak berceceran kemana-mana, kita siapkan tatakan di sana supaya kita bisa menyimpan. Juga susu kefir yang sudah kita fermentasi tadi pagi kita keluarkan dari dalam lemari. Nah, kita persiapkan di atas meja untuk mempermudah kita dalam melakukan pengukuran pH. Kemudian kita buka penutup kain dari toples fermentasi dan kita letakkan penutupnya. Lalu kita ambil sendok plastik dan kita lakukan pengadukan pada fermentasi susu kefir tersebut sebanyak 50 kali. Maksudnya di sini agar susu homogen dan laktosa di dalam susu dapat termakan habis oleh kefir blend sehingga fermentasi dapat berlangsung optimal. Setelah selesai pengadukan sebanyak 50 kali, lalu kita ambil pH meter digital, kita buka penutupnya dan kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, kita celupkan ke dalam wadah. Tunggu beberapa saat agar terjadi perubahan pH dan nilainya stabil. Di sini kita bisa lihat terjadi penurunan pH yang cukup besar dari yang awal susu UHT senilai 7, kemudian setelah diaduk dengan kefir blend menjadi 6,9, dan saat ini setelah 12 jam kefir susu UHT ini sudah mengalami penurunan pH menjadi 6.0. Keluarkan pH meter digital dari dalam toples, kemudian kita tutup kembali toples dengan kain penutupnya tadi dan ikat dengan karet sampai betul-betul tertutup rapat sehingga tidak ada serangga yang mungkin masuk ke dalam fermentasi susu kefir. Setelah itu kita kembalikan simpan di dalam lemari. Demikian proses pengukuran pH di jam ke-12. Hai teman-teman, sekarang sudah genap 24 jam. Suhu udara saat ini berada pada suhu 22 derajat Celcius. Nah, pada kali ini kita akan melihat berapa pH yang dihasilkan setelah fermentasi selama 24 jam. Alat yang digunakan untuk menguji pH susu kefir UHT fermentasi 24 jam ini adalah sendok plastik, pisin, pH meter digital, dan susu kefir UHT fermentasi 24 jam. Teman-teman bisa lihat bahwa struktur susu UHT sudah terpecah dan sudah mulai terbentuk whey ya. Nah, kemudian kita buka tutup toplesnya, lalu kita letakkan penutupnya. Kemudian kita ambil sendok plastik dan lakukan pengadukan sebanyak 50 kali. Pengadukan 50 kali maksudnya agar kefir blend dapat terpisah kembali dan susu kefir bisa lebih homogen. Selesai pengadukan 50 kali, kemudian kita simpan kembali sendok plastiknya ke atas pisin. Lalu kita persiapkan
pH meter digital. Buka tutup pH-nya, lalu kita nyalakan pH meter digital. Setelah dinyalakan, kemudian kita celupkan ke dalam toples. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat ya teman-teman, agar nilainya stabil. Didapati bahwa pH berada di angka 5.0. Keluarkan pH meter digital dari dalam toples. Kemudian kita siapkan wadah penampung dan saringan rapat agar kita dapat melakukan penyaringan untuk memisahkan kefir grain dengan susu UHT fermentasi 24 jam yang sudah kita lakukan. Lalu pindahkan susu kefir yang sudah disaring dari kefir grain tadi ke dalam toples kaca yang sudah dibersihkan dan kita tutup. Kemudian kita simpan kembali di dalam lemari. Siapkan mangkuk di atas timbangan, lalu nyalakan timbangan dan kita timbang kefir grain yang dihasilkan setelah fermentasi kefir susu UHT selama 24 jam. Di sini kita akan mendapatkan sejumlah 59 gram, sehingga selama 24 jam ada peningkatan sebanyak 9 gram. Halo teman-teman, ini jam ke-36 dari fermentasi kefir susu UHT. Jam ke-36 ini masuk ke dalam fermentasi lanjutan atau fermentasi kedua setelah susu kefir dipisahkan dari kefir grain yang sudah kita lakukan tadi di jam ke-24. Di sini kita akan melihat berapa pH yang didapatkan setelah 12 jam di fermentasi tanpa kefir grain. Yang dipakai di sini alatnya adalah sendok, pisin, pH meter digital, dan susu kefir second fermentasi. Di sini terlihat bahwa susu kefir mulai berbuih yang menandakan terjadinya peningkatan karbon dioksida akibat dari penguraian laktosa susu yang belum habis terekstrak saat fermentasi menggunakan kefir grain. Agar penguraian dapat berlangsung secara merata, maka kita perlu melakukan pengadukan sebanyak 50 kali pada susu kefir ini. Setelah pengadukan selesai dilakukan, maka kita lanjutkan dengan mengukur pH susu kefir ini dengan menggunakan pH digital. Di sini kita dapat ketahui bahwa pH susu kefir UHT di jam ke-36 sebesar 4,4. Keluarkan pH digital dari dalam toples, lalu tutup rapat toples untuk kita lanjutkan fermentasi hingga genap 48 jam nanti. Halo teman-teman, saat ini fermentasi susu kefir UHT sudah genap berusia 48 jam. Suhu udara di tempat fermentasi saya saat ini adalah 21 derajat Celcius. Kita akan lanjutkan pengukuran pH pada susu kefir fermentasi di jam ke-48 ini. Yang rendah membuat susu kefir ini belum terpisah antara curd dan whey-nya. Namun tidak mengapa, kita lanjutkan dengan mengaduk sebanyak 50 kali sebelum kita lanjutkan untuk pengukuran pH-nya. Ambil pH meter digital, kemudian kita masukkan ke dalam toples dan kita tunggu hingga angka stabil sehingga kita bisa mendapatkan berapa pH
susu kefir UHT fermentasi selama 48 jam. Di sini kita dapat melihat bahwa pH selama 48 jam senilai 3,8. Demikian teman-teman, fermentasi susu kefir hingga genap di jam ke-48. Terima kasih.